Maafkan kami yang selalu datang menghampiri dirimu, mengajakmu selalu ingat kepada Allah, dunia sementara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu 'aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang kajian ba'da subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak sekali melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, hingga pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuai dengan kajian pada subuh kali ini, yaitu dengan tema puncak iman tertinggi adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hampir setiap saat, bahkan minimalnya setiap pekan, setiap hari Jumat, kita selalu mengingatkan kepada diri kita agar kiranya meningkatkan kadar keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, itu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sering kita dengar dan bahkan hafal itu. Tapi benarkah ajakan ini sudah menghujam kepada kalbu kita yang paling dalam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kok Allah menyuruh kita saking pentingnya setiap pekan diwajibkan kita untuk memahami kalimat tersebut? Ternyata di balik kalimat takwa ini, ternyata Allah memberikan kepada kita keluasan, ampunan, rezeki dan sebagainya bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena takwa itu betapa pentingnya untuk kita, marilah kita kupas tuntas tentang takwa ini, sehingga benar-benar takwa ini dimengerti oleh kita semua, sehingga kita sampai akhir hayat nanti kita pegang teguh takwa ini. Ma'asyiral muslimin
rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzdzabu akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya, kata Allah, penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan pasti Allah akan menurunkan keberkahan kepada kita orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman, menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita garis bawahi, Allah di sini menekankan kepada kita orang-orang yang beriman, sekaligus orang-orang yang bertakwa. Sebelum kita bertakwa, kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman terlebih dahulu. Dan ini jelas diperuntukkan untuk kita semua yang disayang oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Ya, karena kita telah bersahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan diri bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini jaminan untuk kita, jangan sampai terlepas jaminan ini bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini ketakwaan kita, bagaimana cara untuk kita bisa mengikat ketakwaan ini kepada diri ini. Marilah kita lihat ciri-ciri bagi orang yang bertakwa. Yang pertama, pasti orang tersebut melaksanakan perintah Allah. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah di sini memerintahkan kepada kita untuk sholat, untuk menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan kepada kita, sebagian. Nah, di sini perlu kita garis bawahi. Kalau cuman sebagian, berapa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita untuk bersenang. Bagaimana kita senang dengan berinfak? Karena dengan berinfak itu, di samping itu akan memberikan kepada kita keberkahan dan kesuburan rezeki kita, itu bisa untuk berfaedah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, sehingga umat Islam, orang muslim tidak akan terlantar karena bantuan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berinfak. Maka dari itu, dengan sisa umur yang sedikit ini,
Mari kita menekankan kepada diri kita ini untuk bisa mampu berlomba-lomba untuk menginfakkan harta kita, sehingga harta kita akan bersama kita nanti di akhirat kelak. Masral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak dari kita orang-orang yang berlebih hartanya, berlimpah setelah meninggal hanya untuk orang lain, untuk dirinya sedikit sekali. Beda dengan pada zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat, mereka dengan kekayaannya meninfakkan, bahkan berlomba-lomba untuk bisa memberi yang terbaik. Apakah ini sudah bisa diterapkan atau dipraktekkan oleh kita, sehingga kita kelak akan membawa harta-harta kita sampai di akhirat nanti. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah menjauhi larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita adalah manusia biasa. Tidak ada jaminan kita berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira maksiat itu hanya wanita, dengan ketergodaan kita dengan wanita, bahkan kedudukan, bahkan harta, itu akan kita bisa melanggar dari larangan-larangan Allah ini. Maka dari itu, kalau kita sebagai orang yang beriman, orang yang yakin bahwa Allah adalah maha segalanya, maka sebaiknya kita tingkatkan keimanan kita menjadi orang yang muttaqin, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Larangan ini, marilah jangan sampai keluar dari majelis ini tinggal cuman masuk saja, tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini bahayanya untuk kita. Berapa tahun kita berislam? Mungkin kalau mu'alaf bisa setahun, bisa 2 tahun, tapi kita sejak lahir kita sudah berislam. Sejauh mana kita memahami tentang Islam? Sejauh mana kita ma'rifah kepada Allah, kedekatan kepada Allah, tahu kepada Allah, kepada Rasulnya, sejauh mana kita mengenalnya. Makanya setiap pekan, setiap Jumat, selalu kita diingatkan untuk supaya menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yakinilah pasti hari akhir itu ada. Hari akhir itu akan kita jumpai. Maka dari itu persiapkanlah dari sekarang. Mungkin kemarin-kemarin kita belum kenal dengan kalimat takwa ini, sehingga kita tidak bisa beriman dengan sesungguhnya. Tapi mudah-mudahan dengan kajian sekarang ini kita bisa membangkitkan keimanan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya
orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Marilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba menjadi orang yang bertakwa, orang yang paling bertakwa, sehingga kita bisa menerima surganya Allah Subhanahu wa taala, menerima ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, beramal soleh. Masrul muslimin rahimakumullah, kita minimal sehari semalam 5 waktu, itulah amalan-amalan soleh kita. Oke, kita tidak atau belum bisa melakukan sholat sunnah yang lain, sholat wajib saja, tidak bolong-bolong, terus menanjak kepada, sudah fahamkah kita apa yang telah kita ucapkan tadi? Jangan-jangan sholat kita benar, kita menghadap Allah, tapi pikiran kita benarkah menghadap Allah? Mungkin tidak bisa seluruhnya 100%, dan tidak mungkin juga, karena sahabat pernah dilombakan oleh Rasulullah. Siapa yang bisa sholat dengan khusyuk maka akan diberikan selendangnya. Tapi ternyata tidak bisa. Itu sahabat. Bagaimana dengan kita? Ya mungkin nggak 100%, berapa persen? Minimal Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa yang besar? Yang besar apa? Nah, kita tanya kepada diri kita, khusyuk menghadap Allah, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang ihsan menghadap kepada Allah. Takbir. Selanjutnya Al-Fatihah. Benarkah kita sudah memahami artinya? Setelah kita paham artinya, bisakah kita bisa mengaplikasikan surat Al-Fatihah itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Masrul muslimin rahimakumullah, mayoritas bangsa Indonesia adalah muslim, tapi koruptor di dunia bisa jadi nomor 1, padahal orang muslim, padahal sholat, bahkan disumpah dalam jabatannya dengan Al-Quran di atas kepalanya. Tapi kenapa dia masih mau melakukan maksiat tersebut? Korupsi besar-besar, berlomba-lomba. Nah, maka itu bangsa Indonesia, keberkahannya mudah-mudahan tidak dicabut, dan insya Allah tidak akan. Kenapa? Masih banyak orang-orang yang takut kepada Allah, masih banyak orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan itu, marilah kita sholat kita tingkatkan, sehingga sholat kita menjadi sholat yang berkualitas, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dengan kesabaran yang 5, itu dengan bersabar, sabar dalam ketaatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang keenam, yaitu menggunakan harta untuk kebaikan. Sudah dijelaskan tadi. Berlomba-lomba kita menginfakkan, mengeluarkan harta kita
sehingga kita benar-benar atau pantas menjadi orang yang muttaqin. Dan yang ketujuh yaitu menjaga diri dari dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dosa, banyak dosa yang kita tidak tahu bahwa itu dosa, tidak sadar bahwa itu dosa, bahkan menjadi candaan bagi kita. Maka dari itu, jagalah agar kita terhindar dari dosa. Walaupun kita di lingkungan kita itu sulit untuk bisa menghindari dosa, sulit. Kita yakini sulit. Bagaimana tidak? Jangankan kita jalan-jalan ke mall, di sekitar kita saja sudah banyak pandangan mata yang harus memandang dengan pandangan maksiat. Nah, untuk tidak berbuat dosa tersebut, maka kita harus bisa menjaga, kita melihat lalu melengos, hindari pandangan tersebut. Tentunya di sini adalah wanita yang tidak pantas untuk berpakaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan ini, dengan ciri-ciri orang bertakwa yang sampai ketujuh ini, marilah kita jaga, kita rawat, jangan sampai terlena, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya yang fakir ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah ada sesi jawab antara para jemaah Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ingin menanyakan bahwa dalam kehidupan saya bertakwa, nanti dunia kita biarkan masuk surga melalui amal kepada kita, nanti bisa masuk surga. Di kehidupan dunia ini bahwa kita nanti terakhirnya itu masuk surga langsung neraka. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada kehidupan setelah surga dan neraka itu? Masih ada kehidupan lagi ya? Jangan berjuta. Apa terkait di situ? Atau ada sesi kedua mungkin kita lagi dunia baru untuk kehidupan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang yang bertakwa itu sudah bisa dipastikan mendapatkan pertolongan di dunia, mendapatkan pertolongan di akhirat. Ya. Dan pasti masuk surga. Gitu.
Tapi kelasnya entah kita di kelas mana, ya kita berharap di kelasnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, untuk kehidupan setelah surga dan neraka itu tidak ada lagi, karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, kedua-duanya baik penghuni surga maupun penghuni neraka adalah kekal di dalamnya. Pernah ya dengar ya, kekal di dalamnya abada. Nah, di situ. Tapi bagi orang Islam, walaupun sedikit, walaupun cuman pernah sujud saja, kata guru kita Gus Baha, pernah saya dengar di kajiannya, pernah sujud saja, pernah meletakkan dahinya, tapi Islam itu akan dicari oleh malaikat. Mana nih, masih ada, disuruh cari sampai di kerak-kerak neraka, diangkat, ternyata dapat, ada, diangkat, ternyata. Jadi yang kekal abadi di neraka adalah yang bukan Islam. Tapi yang Islam walaupun dosanya banyak atau sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, tapi insya Allah ada kemungkinan besar untuk dimasukkan ke surga. Nah, mudah-mudahan kita semua di akhir hayat kita bisa dengan husnul khotimah. Itu saja. Nah, yang lain. Dari Nggih, monggo. dalam hal dakwah ini kan mungkin yang langkah apa yang bisa untuk menstabilkan bahwa kita ini berada di dalam rel dakwah itu. Ya. Jadi apa kira-kira yang bisa kita itu tetap memeriksa bahwa dakwah itu menjadi bagus kita. Ya. Itu saja. Ya. Iya. Kita sering setiap pekan tadi definisi takwa tadi menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, itulah relnya. Jadi menjalankan perintahnya walaupun cuma sholat 5 waktu, ya syukur-syukur ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain. Nah, terus menjauhi larangannya, dan itu juga tidak mudah. Karena apa? Ada di sebelah kita ini, yaitu iblis dan keturunannya sudah berjanji di hadapan Allah untuk mengganggu atau menggoda anak cucu Adam. Tentu anak cucu Adam yang muslim, dan itu harus kita pelihara dari gangguan-gangguan tersebut, dari bisikan-bisikan iblis itu. Ya, seperti saya katakan tadi, jangankan di mall, di sekitaran kita aja sudah ada berkeliaran wanita yang tidak berhijab, bahkan sampai maaf di atas paha, di atas dengkul maksudnya. Itu kita melihat, namanya laki-laki terus lihat, apalagi yang punya ilmu kadang-kadang gini, gawang, nanti bisa istighfar, bisa tobat. Nggak begitu juga. Jadi istighfar itu ya salah cuman sekali. Kalau salah 2 kali 3 kali disengaja, ya itu bukan istighfar namanya. Nah itu, terus yang untuk supaya kita bisa tetap di rel, yaitu tadi bersabar. Ya, gitu. Mungkin itu aja.
dari saya. Sebenarnya waktunya masih agak longgar ini, jadi idealnya sampai surut. Nggih. Waktunya ini mungkin kita sambil pikir-pikir, sambil nunggu surut dan sambil nanti ada biasa pertemuan ini. Kalau bukan tidak ada pertanyaan, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas materinya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Dan tentu di akhir hidup kita menjadi orang tunai yang antum muslimun. Jadi di akhir hidup kita menjadi orang yang muslim dan orang yang bertakwa. Kayaknya para hadirin jamaah sekalian, marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.